Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqullaha wa qulu qawlan shadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat yang begitu besar hingga bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu syar'i, yaitu dari cabang ilmu alat, yaitu Lughatul Arabiyyah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran hari ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita juga telah memasuki bulan Ramadan yang ke-20 ya. Insyaallah dari malam kita masuk ke malam 21. Biasanya 10 hari terakhir ya. Ada yang itikaf, ada yang di rumah, dan ada yang di masjid ya. Untuk kajian kita seperti gimana ya? Libur atau masih enggak? Insya Allah sih tahun ini sih kayaknya enggak ya. Kalau sebelumnya sih, yang sebelum corona sih biasanya itikaf. Sebenarnya sekarang istri lagi hamil ya, lagi hamil besar ya, jadi nggak bisa. Mungkin masih minggu besok masih baik. Terakhir ya. Liburnya habis lebaran. Minggu pertama itu ya, karena masih dekat lebaran itu ya. Tapi kalau minggu besok masih. Ya nggak apa-apa sih, nggak kemana-mana aja. Baik ya, insyaallah masih ya, minggu keempat ya di bulan Ramadan. Kemudian libur di awal Syawal berarti ya. Baik, kita masuk ke pelajaran saja langsung ya. Kemarin kita sudah masuki jilid Darsus Salis halaman 14 dari kitab Durusul Lughah. Kemarin kita juga sudah mempelajari isim-isim yang ma'rifat ya. Isim-isim ma'rifat itu ada 7, yaitu ada alif lam dan sebagainya. Dan kita langsung saja ke pelajaran. Mungkin langsung ke Camarin ya. Kemarin bacanya sudah ya. Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Jadi baca dan tulislah dan beserta tentukan akhir dari harokat akhir dari kata-kata di bawah ini, Pak ya. Di sini di sini tidak ada harokat akhirnya, Pak, di kata-kata di bawah ini ya. Jadi kita menentukan harokat akhirnya yang telah seperti yang telah kita kemarin pelajari ya, Pak.
di sini kemarin kita pelajari yaitu ada yang pakai alif lam dan tidak pakai alif lam ya. Jadi ketika kondisinya memakai alif lam, nah kita sudah mengetahui ya. Ketika tidak memakai alif lam harus seperti apa harokat akhirnya ya. Jadi yang ditentukan harokat akhirnya Pak, antara isim ma'rifat atau nakiroh ya kita bilang. Baik, dari Pak ini sebelah kanan ya Pak. Masjid. Baik Pak Bagus. Al-masjid. Baik Pak Diansyah. Al-ma'u ya. Baik. Terus apa Pak? Ketanwin nggak Pak? Nah, baik. Ketanwin Pak kalau nggak ada alif lam di tanwin. Pak Muti, lah. Rumah. Baik. Dan Pak Selin. Pakai tanwin nggak? Kan nggak ada alif lam ya, tidak ada alif lam. Dia pakai tanwin atau tidak? Kenapa? Kemarin kita sudah pelajari ya. Ingat Pak, kalau nggak ada alif lam dia harus ditanwin Pak. Kalau ada alif lam dia nggak boleh ditanwin. Jadi itu sesuatu yang berseberangan ya. Babun ya. Baik. Ini baru Pak. Namanya siapa? Pak Dani. Baik. Silakan Pak. Qalamun ya. Tuh. Baik. Dari Pak ini lagi. Silakan Pak. Al-qalbu. Baik. Qalbun. Baik. Qamisun. Komisun. Baik. Waladun. Baik. Pak Mukti, silakan Pak. Itu ada harokatnya ya Pak ya? Maksudnya hanya harokat akhirnya aja yang nggak ada di sini ya. Apa? Di sini hajanya fathah Pak, nggak disukun ya. Al-hajaru. Apa artinya Pak? Hajar aswad ya, ingat aja hajar aswad. Kamusnya ada ya, kamus ya. Baik ya, ini selanjutnya Pak Selin, silakan Pak. Al-waladu. Baik. Pak Himarun. Baik. Lanjutnya Pak. Al-himaru. Ya, baik. Al-himaru ya. Apa maknanya himaru Pak? Al-himaru apa? Al-himaru. Himar. Keledai. Baik. Beda ya sama kuda ya. Mungkin selanjutnya Pak. Al-hison. Baik. Pak Bagus. Yang sebelahnya masih. Terakhir. Sonun. Baik ya. Insyaallah mudah-mudahan semuanya mengerti ya. Hanya tanwin dan tidak tanwin ya. Nakiroh dan ma'rifat. Ketika alif lam berarti dia ma'rifat, ketika tidak ada alif lam berarti dia nakiroh. Jadi khusus dan umum ya. Ma'rifat itu bersifat khusus, nakiroh itu masih bersifat umum. Selanjutnya tamarin salis. Tamarin kedua, Iqra waktub, baca dan tulislah. Kita langsung baca saja.
dari buku ini. Di sini tidak ada harokatnya Pak ya. Mudah-mudahan sudah bisa semua ya. Karena hanya saja ini sama seperti di atas, yang pakai alif lam dan tidak pakai alif lam. Untuk kata-katanya insyaallah sudah dihafal ya cara bacanya. Langsung dari Pak Ardiansyah, selanjutnya nomor 1. Al-maktabu masul. Meja itu besar. Dan Pak Tri nomor 2. Al-mudarisu jadidun. Al-mudarisu jadidun. Artinya Pak. Al-mudarisu teacher ya. Artinya jadinya guru itu baru. Pak Amti, silakan nomor 3 Pak. Al-qamisu wasihun gitu ya Pak. Ya, artinya Pak. Komis ya. Komis ya. Ya. Baik. Baca Pak Solehin. Al-labanu Baridun Pak. Baridun. Al-labanu baridun. Artinya susu itu dingin ya. Kemudian nomor 5 Pak Dani, silakan Pak. Al-masjidu maftuhun. Artinya Pak, masjid itu maftuhun apa Pak? Bisa lihat di kamus Pak. Terbuka. Dia nomor 6. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Dan balik lagi Pak. Harun ya. Ada tasjidnya ya. Harun. Artinya Pak. Susu itu panas. Ya. Dingin Pak. Barid. Dan air itu panas. Ya, Pak, bagus. Selanjutnya nomor 8. Al-imamu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Waqifun Pak. Artinya Pak. Imam itu duduk. Ya. Dan guru itu siapa? Guru ya, benar. Guru itu berdiri. Selanjutnya nomor 9. Al-qamaru ba'idun. Ya, artinya Pak. Qamar. Al-qamariyah, asy-syamsiyah. Ya. Jauh. Aja, Pak Tri, silakan Pak. Al-mindilu nadifun. Artinya Pak. Mindil ya. Ini ya, yang buat nutup muka ya, buat bersihin tangan gitu ya. Nazif ya, lawannya wasik. Nazif lawannya wasik ya. Kalau wasik kotor, nazif itu bersih. Baik, kemudian kita masuk tamarin as-salisu. Tamarin yang ketiga, latihan ketiga, masih halaman 15. Imla'il faragha fi mayali biwad'il kalimati al-munasibati minal kalimati taliyati.
Jadi sini kita suruh isilah titik-titik yang kosong di bawah ini dengan meletakkan atau menentukan kata yang sesuai dari kata-kata di bawah ini ya. Jadi sebelum titik-titik di bawah ada yang ada titik-titik kosong ini, di atasnya ada kata-kata ya Pak. Ada jamilun, wasihun, maftuhun, harun, saqilun, khafifun ya. Jadi di sini ditaruh di titik-titik di bawah yang kosong sesuai dengan kata sebelumnya ya. Kata yang ada di nomor 1 sampai 6 ya. Paham ya? Jadi langsung ke Pak. Jadi contoh ya, contoh. 1 ya. Al-hajaru, batu itu ya. Al-hajaru itu batu. Jadi kita harus cari sesuai yang kata-kata yang telah ada di atasnya itu ya. Apakah dia jamilun, apakah dia wasihun, maftuhun atau yang lainnya ya. Sini ada batu itu berarti dia saqilun ya. Batu itu berat. Contohnya seperti itu Pak. Ini langsung ke nomor 2 Pak Mukti, silakan Pak. Al-babu maftuhun. Artinya Pak. Pintu itu terbuka. Baik, sesuai ya. Kemudian nomor 3 Pak Solihin. Bulan itu ya. Jamil di tanwin ya. Jamilun ya. Dibaca di harokat akhirnya dibaca. Bulan itu indah. Baik ya. Selanjutnya Pak Dani. Nomor 4 Pak. Al-waraku apa? Khafifun artinya Pak. Waraq itu kertas ya, atau bisa juga daun ya. Kenapa? Ini apa namanya? Ringan. Lawannya sakil ya. Jadi kertas itu ringan ya. Sesuai ya. Sesuai. Kemudian nomor 5, silakan Pak. Mindi. Wasihun. Baik. Artinya Pak. Ya, sapu tangan itu kotor ya. Kemudian satu lagi Pak. Nomor 6. Al-labanu harun, artinya itu panas ya. Sudah insyaallah paham semua ya Pak ya. Mudah sekali ya. Yang penting ini kita hafal kosakata ya. Karena kemarin-kemarin sudah insyaallah ini kata-katanya hanya mengulang saja ya. Nah, kalau sekarang ini ke halaman 16 Pak. Tamarin ar-rabi'u, latihan yang keempat. Imla'il faragha fi ma yali biwad'i kalimati munasibatin. Jadi sama sila titik-titik yang kosong di bawah ini dengan menentukan kalimat yang sesuai. Cuma hanya saja di sini tidak ada kata bantunya ya. Jadi kita bebas, yang penting katanya itu sesuai dengan kata yang ininya setelahnya ya. Jadi titik-titiknya ini sekarang di awal, yang ada katanya di akhir. Jadi kita mengisi, kalau dalam istilahnya mubtadanya ya yang kita cari ya. Tadi sebelumnya kita mencari khobarnya ya. Sekarang kita mencari subjeknya Pak. Subjek dari kata setelahnya, dari kata yang sudah tertera di buku ini ya. Jadi contohnya nomor 1, di situ ada nazifun. Nazifun itu kan bersih ya. Jadi kita kira apa itu yang bersih gitu Pak.
Ini namanya khobar ya. Ini khobarnya itu bersih. Jadi kita harus mencari mubtadanya atau subjeknya dengan kata-kata yang telah kita hafal sebelumnya ya. Contohnya nomor 1, nazifun, bersih. Jadi kita butuh jawaban al-qamisu ya. Al-qamisu nazifun. Jadi baju itu atau kemeja itu bersih, sesuai ya. Jadi ini kan apa namanya, mubtada ya. Kalau mubtada harus pakai al ya. Kemarin kita al-mindilu boleh. Boleh. Al-mindilu nazifun boleh. Sama ya. Dan itu juga apa namanya? Nomor, jadi kita juga harus pakai alif lam ya, karena ini mubtada ya, harus ma'rifat ya. Kemarin kita sudah pelajari ya, yang imam itu ya, untuk mubtada. Jadi harus ma'rifat ya. Terus untuk harokatnya juga masih marfu ya, yaitu dhammah. Baik, nomor 2, Pak Bagus, silakan Pak. Al-kursiyyu maf'ul. Baik, artinya Pak? Kursi itu usang. Maksur ya. Keras Pak. Rusak. Ya, rusak. Jadi patah atau rusak. Baik, nomor 3, Pak Ardiansyah. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Baik. Pak, silakan Pak. Ada kata qorib ya. Qoribun. Ya. Qoribun. Ya, artinya Pak? Rumah itu dekat. Dekat. Baik ya. Al-masjidu juga bisa ya. Kemudian nomor 5, Pak Mukti, silakan Pak. Kata ba'idun. Ba'idun. Ya, artinya Pak? Ba'id ya. Lawannya qorib. Qorib kan dekat ya. Jauh ya. Jadi masjid itu jauh. Bisa juga al-bait itu juga bisa. Al-qamaru bisa. Kemudian nomor 6, Pak Solehin, silakan Pak. Waqifun ya, berdiri. Ininya mubtadanya apa Pak? Yang titik-titiknya yang kosong, yang sesuai. Waqifun ya, waqif. Berdiri. Siapa yang berdiri? Boleh. Jalisun lawannya itu. Dan nyari ininya Pak. Ini kan khobarnya ya. Jadi predikatnya ya kalau kita istilahnya ya. Jadi kita harus cari subjeknya Pak. Apa itu yang harus, apa itu yang berdiri gitu kan? Baitu bisa ya? Hah? Baitu. Rumah berdiri Pak. Kira-kira ya kan? Kurang pas ya. Orang berdiri bisa orang. Ya orang kan banyak tuh, ya kan? Ada murid, ada guru, ada dokter, ada al-imam. Coba boleh. Jadi gimana tuh? Disambung sama kata ini Pak. Al-imamu waqifun. Baik, jadi artinya gimana Pak? Imam itu berdiri. Nah gitu. Baik. Nomor 7, silakan Pak Dani. At-thalibu jalisun. Artinya Pak? Murid itu duduk. Ya, at-thalibu jalisun. Murid itu duduk. Kemudian nomor 8. Nomor 8. Kabirun. Kabirun besar ya.
Guru itu besar. Ngeledek ya. Gimana ya? Masuk gak, Pak? Kurang ya, kurang tepat ya. Sesuai audiensnya ya. Al-baitu boleh, al-baitu, al-masjidu bisa, al-hajaru banyak ya. Kalau orang besar kasih terlalu ini ya. Bisanya dia ini bisa, mungkin kalau orang itu paling bisanya apa, panjang atau tinggi ya, long ya, apa namanya kalau bahasa Arabnya itu sogirun tuh ya, kecil, semal gitu, atau panjang itu apa ya nih, kosirun ya. Baik, lanjut ke nomor 9. As-sariru qadimun. Artinya tempat tidur itu sudah usang ya, tempat tidur itu sudah usang. Dia nomor 10, Pak, bagus, terakhir. Al-qalamu jadidun. Nah, baik. Pulpen itu jadid, baru. Baik ya. Insyaallah mudah ya. Jadi di sini namanya susunan kalimat yang sempurna, Pak, di sini, Pak. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia itu kalimat sempurna sudah ya. Yang telah kita sebutkan tadi, yaitu dari, kalau dalam bahasa Arabnya susunan kalimat itu namanya mubtada khobar ya, subjek dan predikat. Jadi ada yang ingin ditentukan dan ada sesuatu dan ada kabarnya, ada subjeknya, ada predikatnya. Kemudian al-kalimatul jadidatu, itu kata-kata yang baru. Sini ada kata-kata yang baru, yaitu kosakata baru. Sini ada al-qamaru jadidun, qadimun, wasihun, nadhifun, harun, baridun, sogirun, kabirun, maftuhun, maksurun, saqilun, khafifun, jamilun, waqifun, dan jalisun ya. Ada kata-kata yang goribah, Pak, di sini dari kalimatul jadidatu. Kata-kata yang asing yang tidak tahu artinya. Ada yang nggak tahu artinya, Pak? Tahu semua? Mungkin kalau nggak tahu atau yang gorib ya, yang asing, bisa diisi di sini, atau enggak bisa ditanya dulu, nggak apa-apa. Harun tahu ya, udah Harun ya. Harun apa, Pak? Panas. Kemudian baridun dingin ya. Kemudian wasihun kotor. Khafifun ringan. Kalau jalisun, Pak, jalisun duduk. Taib. At-tabibu, Pak, nggak pakai tanwin. At-tabibu jalisun, jadi dokter itu duduk. Kemudian jamilun indah ya. Jadi kalau jamilah cantik, Pak. Oh, jamil kan untuk laki-laki, Pak. Jamilun itu kan biasanya ya ganteng ya kalau laki-laki ya. Kemudian qadimun, Pak. Kodim, bukan kodim sini ya. Usang ya, atau telah, bahasa Inggrisnya old lah. Jadul ya. Kemudian maftuhun ya, Pak.
Maftuhun apa Pak? Terbuka. Sakilun Pak. Sakilun. Berat. Sogirun. Kecil ya, small. Kalau panjang tuh tawilun ya, panjang. Dan nazifun bersih ya, clean. Bahasa Inggrisnya clean. Al-qamaru bulan. Baik ya. Insyaallah paham ya. Kemudian lanjut ke selanjutnya Pak ya. Sini ada kata baik, kita qoribun itu dekat ya. Lawannya ba'idun. Qorib itu dekat, lawannya itu ba'idun. Lawannya ba'idun. Jadi lawannya jauh ya. Ayo kita baca sama-sama ya. Ana sa'aqra'u lakum wa antum tattabi'uni. Najmun. An-najmu. Rajulun. Ar-rajulu. Dikun. Ad-dikun. Adiku apa adika? Adiku ya. Sini saya adika. Kurang jelas. Talibun. At-talibu. An-najmu ba'idun. Maknanya apa artinya? Bintang itu jauh, taib ya. Ar-rajulu waqifun. Maknanya laki-laki itu berdiri, taib ya. As-sukkaru khulwun. Maknanya Pak. Gula itu manis. Mungkin kalau yang nggak tahu bisa ditulis ya Pak ya. At-talibu maridun. Artinya ada yang tahu? Murid itu sakit ya. Kemudian ad-diku jamilun. Maknanya ayam jago itu indah ya atau bagus. Ad-daftaru jadidun. Artinya Pak, ada yang tahu? Buku tulis itu baru. Jadi ad-daftaru itu buku tulis Pak ya. Daftar ya. Bahasanya daftar ya. At-tajiru ghaniyun. Mana? Pedagang itu kaya ya. Pedagang itu kaya. Jadi bukan tajir ya. Tajir itu pedagang. Bukan orang kaya ya. Tapi biasanya pedagang kaya-kaya ya. Pengusaha lah. Yang kaya dibilangnya tajir ya. Tajir nih dia. Masya Allah, ini tajir. Tajir. Ya. Jadi bukan tajirnya yang kaya, jadi goninya ya. Goniyun ya kaya. Ad-dukkanu maftuhun. Nah, makna toko itu buka ya, open, terbuka. Kemudian al-waladu faqirun. Ya, makna
Anak laki-laki itu miskin. Anak laki-laki itu miskin ya, atau fakir ya. Beda ya, fakir miskin ya. Beda ya. Pokoknya fakir kayaknya beda ya sama miskin ya. Kemudian at-tuffahu lazizun. At-tufahu lazizun. Mana? Apel itu lezat. Apel itu lezat ya. Laziz, lezat. At-tuffah itu apel. Kemudian at-tabibu tawilun wal maridu qasirun. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Tep, mana? Dokter itu Tinggi. dan pasien itu Wal maridu qasirun. Jadi pasien itu pendek ya, atau ya kalau untuk orang pendek ya. At-tabina toilun. Nah, toilun itu tinggi ya atau panjang. Ada yang belum tahu artinya, Pak? yang nomor 5 sama 6 Ustaz. Nomor 5. Ada tanwin terus kasroh gitu maksudnya gitu ya, maksudnya adiku gitu ya. Oh, ini tasjid apa gimana? Tajwid Tasjid kali ya. bawah tajwid kasroh gitu ya. Oh, iya emang biasanya. Jadi kasrohnya nggak di bawah huruf ya, di bawah tasjid ya. Emang ada yang seperti itu ya. Kalau di kitab ini emang semuanya kalau ada tasjid terus posisinya dia kasroh, nah dia di bawah tasjid ya. Tapi kita sudah tahu semua kali ya. Udah biasa baca Al-Quran juga ada kali biasanya. Jarang ya? Ada nggak ya Quran? Ya intinya pada di bawah tasjid dia ini ya, kasroh ya, tetap dibaca kasroh. Tapi saya juga nggak tahu kalau seperti itu. Tapi bisa aja bacanya ya, apa namanya, dengan sendirinya aja gitu. Mungkin insya Allah kalau kita biasa baca Quran, biasa pelajari baca-baca bahasa Arab, insya Allah sih nggak jadi masalah ya. Insya Allah udah terbiasa. Mungkin ada lagi apa namanya, kalimatul gharibah, kata-kata yang asing yang tidak kita belum tahu. Pak Dani paham semua udah ya kata-katanya ya? Insya Allah ya, ini sudah tahu semua karena sudah dipelajari Pak sebelumnya. Ini hanya murojaah aja sebenarnya. Ya, udah ditulis semua ya. Jadi sekarang udah ada kamu, seharusnya jadi sebelum pelajaran tuh udah ditulis semua gitu. Enak. Iya. Luar kepala ini maksudnya di sini. Adanya di sini, bukan di kepala. Baik ya. Jadi di sini nah kita sama ya, masih pelajaran mubtada dan khobar, yaitu subjek dan predikat. Kemudian langsung lanjut ke tamarin. Al-awwalu iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Jadi baca dan tulislah dan tentukan akhir dari harokat ya, harokat akhir dari kata-kata di bawah ini ya. Jadi di sini tidak ada harokat akhirnya ya, dan tidak ada harokat atau gundul semua ya. Ada beberapa saja yang ada harokatnya, itu juga enggak, yang harokat akhirnya tidak ada. Insyaallah kita bisa baca kitab gundul ya. Baik, nomor selanjutnya langsung ke kata yang pertama, ini dari sebelah kanan lagi ya. Al-babu. Baik, artinya Pak? Al-babu Hah? Pintu ya. Babun ya. Dan Pak Bagus, silakan Pak. At-tajiru. Pedagang. An-najmu.
bintang. Al-Qamaru. Al-qamaru, bulan. Kemudian Bangti. Ad-diku di tasjid ya. Jangan sampai salah. Ad-diku ya, Pak. Bukan al-diku, bukan. Ad-diku. Ya. Artinya ayam jago ya, atau ayam jantan ya. Kemudian mau solin al-ma'u artinya air ya. Selanjutnya Pak Dani silakan. As-sariru artinya Pak bed ya, bed kalau bahasa Inggris bed, tempat tidur. Selanjutnya al-baitu ya, apa, rumah. Baik. Al-masjidu masjid. Kemudian ar-rajulu apa tuh? Bukan Pak. Hulun itu Pak, manis. Ar-rajulu itu ya sebutan buat kita lah. Ar-rajulu ini ar-rajulu laki-laki ya, laki-laki saja ya. Kalau anak laki-laki waladun ya, walad. Jadi beda ya. Kalau rajul itu udah dewasa lah. Kalau waladun masih kecil ya. Kemudian Pak as-sukharu gula ya. Kemudian enggak ditanwin Pak, hanya di tasjid ya, di tasjid, huruf sinnya di tasjid ya. As-sukharu. Kemudian selanjutnya Pak Tri. Al-waraqu. Artinya Pak kertas ya. Ada yang masih gorib Pak? Tuh, gorib semua. Masih ini mah udah enak lah, apa namanya, masyhur lah. Iya Pak, insyaallah nanti bentar lagi ya. Jadi kemarin kita sudah pelajari ya alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah ya. Jadi di sini sebenarnya memang ada penekanan di huruf-huruf syamsiah ya, yaitu huruf-huruf yang ketika ada alif lamnya setelahnya huruf syamsiah maka dia harus ditasjid ya. Seperti as-sukharu ya, sin ya, huruf sin itu kan huruf syamsiah, maka dia ada alif lam, maka dia harus ditasjid. Jadi bacanya as-sukharu. Walaupun aslinya memang tidak ada tasjid ya kan, tapi secara bacanya harus ditasjid. Paham ya Pak? Paham ya? Alif lam qamariyah dan syamsiah. Biasanya juga pelajaran ini ada di pelajaran tajwid. Kalau dulu apa namanya ikut masalahnya apa kayak madrasah ya, pelajaran tajwid biasanya ada di pelajaran tajwid awal-awal sebelum masuk nun sukun dan nun tanwin ya, nun tanwin dan nun sukun biasanya sebelumnya pelajaran alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Baik. Asani imla il faragha fi mayali biwad'il kalimatin munasibatin. Jadi istilah titik-titik di bawah ini dengan menentukan kata yang sesuai ya, sesuai dengan yang seperti tadi ya, yang halaman 16 sama ya, mencari subjek dari predikat yang ada di buku ini ya. Insyaallah kata-katanya sudah banyak kita pelajari ya, insyaallah bisa ya. Jadi kita harus cari apa, mubtadanya ya. Baik, nomor 1 Pak siapa tadi terakhir?
Tadi siapa terakhir ya? Oh, Pak Mukti ya sekarang ya? As-sajiru. Apa tuh? Nomor 1 Pak. Ada kata goniun ya. Ini juga nggak ada rokatnya nih. Ya, nambahin depannya kan ya? Ya, nambahin depannya. Subjeknya Pak ya. Ya, as-sajiru. As-sajiru. At-tajiru kali Pak. At-tajiru. At-tajiru. Goniyun, taib ya. Dagang itu kaya. Kemudian nomor 2. As-sukaru. Ya. Apa baca ini? Khulwun. Khulwun. Khulwun ya. Pasol ini. Al-sukaru khulwun. Gula itu manis ya. Kemudian nomor 3 Pak Dani. Ya, al-waladu maridun. Artinya Pak? Sakit ya. Sakit. Marid itu sakit Pak. Maridun itu sakit. Kalau al-maridu yang sakit, berarti dia pasien ya. Yang sakit berarti pasien. Bisa dibilang yang sakit boleh, bisa, cuma dibilang pasien juga lebih baik ya. Kemudian nomor 4, silakan Pak. Lazizun ya. Kata yang sesuai Pak. Tadi sudah di atas ya, sudah ada ya. Nggak apa-apa. Gimana Pak? At-tufahu lazizun. Taib. Artinya Pak? Apel itu lezat. Baik. Insyaallah paham semua sudah ya. Apa namanya? Susunan mubtada dan khobar. Jadi ada subjek, ada predikat. Subjek itu yang kita ingin bicarakan dan ada penghabaran yang kita bicarakan. Kemudian nomor halaman selanjutnya Pak, kita masuk langsung ke halaman selanjutnya, halaman 18. Ikhtar kalimatan minal qaimati tanasibul kalimati allati fil qaimati ya. Jadi pilihlah kata dari kolom yang ada huruf ba ya, yang sesuai katanya yang sesuai dengan kolom huruf A ya. Jadi huruf A ada kata-kata ya di kolom huruf A ya, di tabelnya di bawah huruf A itu ada talibun, at-talibu, ad-dukanu, at-tufahu. Jadi istilahnya kita nyari yang kata-kata yang sesuai di kolom huruf B. Jadi kalau dalam pelajaran kita dulu namanya tarik garis ya, bisa dikatakan tarik garis, semua pasangan ya. Sini hanya saja ini diacak ya. Baik, langsung ke Pak, silakan Pak. At-talibu maridun. Sesuai ya, artinya sesuai ya, sesuai. Kemudian Pak Bagus. Maftuhun. Artinya Pak? Toko itu buka ya, baik, sesuai ya. Kemudian Pak Ardiansyah.
At-tufahu lazizun. Apel itu lezat. Baik. Kemudian selanjutnya al-ma'u harun. Baik, artinya Pak? Air itu panas. Sesuai insyaallah ya. Kemudian Pak Mukti. Al-hajil Sakilun artinya Hajar aswad gitu. Batu itu keras. Berat Pak, berat. Batu emang keras ya. Jadi al-hajaru tsaqilun, batu itu berat ya, bukan keras. Kemudian Pak Solin silakan Pak. Al-qalamu Ya. Ulban itu maksurun. Baik. Jadi al-qalamu maksurun ya, sesuai ya. Dan di sini ada al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru dari yang bab ini ya. Ada hulwun. Ma makna hulwun, Mbak? Manis ya, tadi sudah. Ada maridun, sakit ya. Kalau al-maridu bukan yang sakit ya. Bukan. Jadi kalau al-maridun itu umum kan ya. Maridun sakit. Ketika ada alif lam, sakit itu yang sakit ya. Jadi namanya pasien ya. Saya bilang pasien. Sudah khusus dia. Kemudian ad-dukanu. Nah, ad-dukanu. Ma makna ad-dukanu? Nah, toko ya. Toko. Ad-dukhon ya. Dukhon awan ya. Kemudian alif lamnya artinya tetap toko, dukanun tetap toko. Yang toko Kalau dia kan istilahnya udah mati ya. Apa namanya, benda yang mati ya. Toko itu berarti kan, toko itu. Kalau yang maksudnya yang sakit itu kan, maksudnya sakit itu nggak bisa ya. Sakit itu nggak bisa. Kalau toko itu masih bisa kan. Kalau al-maridu berarti kan, kalau dia biasanya kalau alif lam itu kan ada itunya ya. Maksudnya orang itu, toko itu. Maridun sakit itu nggak nyambung kan ya. Kemudian goniyun ya, goniyun apa? Mana? Kaya ya. Kemudian tawilun makna tawilun apa? Tinggi ya. Bisa juga panjang Pak, bisa juga panjang. Kemudian fakirun, ya orang-orang yang fakir ya, orang fakir ya. Kemudian qasirun, lawannya tawilun Pak, lawannya tawilun ya. At-tufahu, apel ya. Baik ya. Ya mungkin kita cukupkan di sini ya pelajaran hari ini. Soalnya saya ada perlu mohon maaf sebelumnya ya. Mudah-mudahan kita bisa ngambil pelajaran. Mungkin kalau ada pertanyaan dulu silakan. Ada yang mau bertanya tentang pelajaran hari ini? Insyaallah minggu depan kita habisin ya pelajaran ketiga ini sampai alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah, huruf-hurufnya ya Pak ya. Insyaallah nanti kita latihan bacanya ya, bisa masuk ke dars 4 ya, sesuai dengan yang terakhir kita pelajari. Mungkin ada pertanyaan terkait atau kata-kata yang gharib, bisa dipertanyakan.
Jadi di sini pelajaran kita ada mubtada khobar dan ma'rifat dan nakiro ya. Di bab 3 ini kita mempelajari darsus salis itu jadi nakiroh dan ma'rifat Pak ya. Jadi nakiroh itu yang apa Pak? Nakiroh itu yang masih umum ya. Ketika sudah ada alif lam berarti dia menjadi khusus atau ma'rifat ya. Kemudian ada juga pelajaran mubtada dan khobar ya. Jadi subjek dan predikat. Kemarin kita sudah pelajari. Kemudian apalagi Pak pelajarannya nih Pak di darsus salis ini? Yang tadi terakhir tuh yang ada tasjidnya syamsiyah dan qamariyah ya. Jadi ada alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Ketika ada alif lam huruf-huruf syamsiyah maka bacanya, ketika ada alif lam maka dibacanya pakai tasjid ya Pak ya. Kalau tidak ada, kalau huruf qamariyah biasa aja ya, nggak ada tasjidnya. Seperti itu ya, jelas Pak ya, insyaallah ya. Di pelajaran pertama kita isim isyarah aja, pelajaran kedua isim isyarah dan istifham, pelajaran kedua dalika dan juga isim istifhamnya. Baik ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.